Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratun Anissa. Saya dari Fakultas Teknik Arsitektur. Saya di sini akan mempresentasikan tentang karya ilmiah saya, yaitu bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang dari bahasa Indonesia yang diminati dan dipelajari oleh bangsa di dunia, itu Indonesia merupakan negara yang besar, di mana Indonesia potensi sumber daya alam semakin meningkat. Hal ini merupakan faktor pendukung negara di dunia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Terbukti banyak penutur asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia yang dikenal dengan sebutan BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Bangsa asing menganggap bahasa Indonesia yaitu bahasa yang mudah dipelajari, serta banyak warga asing yang belajar dan menuntut ilmu di Indonesia. Terlebih setelah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi bahasa ASEAN yang wajib digunakan pada pertemuan ke negara-negara ASEAN. Kini bahasa Indonesia sudah dipelajari di beberapa negara seperti di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Menurut pengakuan pembelajaran asing, jadi di pembelajaran asing dari luar, itu bahasa Indonesia itu dikatakan lebih mudah untuk dipelajari dan dibandingkan bahasa Cina dan Jepang. Karena kosakatanya yang mudah dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki gender. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia, mengapa kehebatan bahasa Indonesia di dunia, bagaimana kehebatan bahasa Indonesia di dunia, apa hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negara Indonesia sendiri. Manfaat setelah membaca makalah ini sehingga banyak orang asing dunia yang berminat dan mempelajari bahasa Indonesia serta mengetahui kepada pembaca betapa pentingnya dalam melestarikan bahasa Indonesia. Bab 2 pembahasan. Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia. Indonesia memiliki sendiri bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Dengan mengajarkan bahasa Indonesia bagi pihak asing, maka dapat menghubungkan pemahaman lintas budaya melalui pengajaran yang dikembangkan di luar negeri, sedangkan dari segi linguistik secara fonologi dan gramatikal, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat mudah untuk dipelajari dan dipahami. Karena bahasa Indonesia tidak adanya aturan waktu ataupun gender, tidak membutuhkan penggunaan kosakata, nada, dan partikel di setiap kata. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing, yaitu karena Indonesia lebih mudah dihafal karena di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia dengan mudah. Kedua, warga asing itu kagum dengan budaya Indonesia dan ingin mengetahui lebih dalam semua budaya Indonesia, baik dari segi sosial, politik, dan ciri khas semua bentuk keragaman di Indonesia. Selain itu, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Hal ini menaruh minat untuk berinvestasi di negara Indonesia dan untuk memperlancar proses berinvestasi. Namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia.
mengira bahwa Indonesia dipelajari dan digunakan di Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia itu kalah menarik dibanding bahasa asing lain. Pembahasan yang kedua, kehebatan bahasa Indonesia di dunia. Dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun berbeda suku dan budaya, namun demikian, letak peran bahasa Indonesia yaitu alat pemersatu bangsa penduduk Indonesia yang merantau ke mancanegara untuk bekerja di sana, bahkan tak jarang pula yang menikah lalu menetap di sana. Sehingga penyebaran bahasa Indonesia ini menjadi menambah berbagai negara di dunia dan semakin banyak yang minat untuk belajar bahasa Indonesia. Dalam beberapa bahasa Indonesia cukup dikenal oleh masyarakat. Berikut ini adalah perkembangan bahasa Indonesia di beberapa negara seperti Mesir, Australia, Italia, Jepang, dan Vietnam. Mesir sebagai negara yang paling utama menggunakan bahasa Indonesia. Di negara Mesir, pusat studi Indonesia ada di Swiss Kana University dan merupakan langkah awal untuk lebih mendalami Indonesia dari semua aspek. Dan untuk di Australia, merupakan bahasa paling populer keempat. Terdapat 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di Australia. Indonesia di Australia, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar di Australia, serta jumlah perguruan tinggi yang menyediakan jurusan bahasa atau sastra di Indonesia. Jadi di Australia itu menyediakan sudah dibuat peraturan wajib untuk sekolah dasar itu mempelajari bahasa Indonesia dan jumlah perguruan tinggi yang menyediakan jurusan bahasa atau sastra Indonesia itu semakin meningkat. Untuk selanjutnya di Italia, negara Italia mendalami terhadap bahasa Indonesia itu asal negara tersebut yang telah meluncurkan situs resmi mereka dalam bahasa tanah air yang disebut sebagai bahasa tersulit ketiga di Asia. Terdapat 3 klub Italia yang memiliki situs dalam bahasa Indonesia yaitu Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Selanjutnya yaitu negara Jepang. Dan negara Jepang, bahasa Indonesia didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya yaitu didirikan oleh Nihon Indonesia Hagakai atau Perhimpunan Pangkaji Indonesia seluruh Jepang tahun 1969. Pada didirikan pusat studi Indonesia ini, di Jepang mengajarkan bahasa dan berbagai aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Hingga kini tercatat lebih dari 12.500 peserta yang mengikuti kemampuan berbahasa Indonesia berbagai level atau tingkatan. Selanjutnya yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam, negara yang menghargai bahasa Indonesia. Posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris. Jadi di sana itu negara Vietnam itu posisi bahasa Indonesia itu sejajar dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan. Jadi sejak 2007 di negara Vietnam menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam. Sehingga negara Vietnam sebagai negara kedua setelah Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Kepopuleran bahasa Indonesia pada skala internasional dapat dilihat dari berbagai situs media seperti Facebook dan WordPress. Di Facebook, bahasa Indonesia berada di peringkat kelima bahasa yang paling populer digunakan. Sementara itu, beberapa situs terkenal lain untuk turut mengalurkan situs dalam bahasa Indonesia seperti Twitter dan LinkedIn. Selanjutnya yaitu hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Hambatannya yaitu
Pertama yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya manusia yang banyak tidak cukup jika kualitasnya masih rendah. Dalam penggunaannya, menjadi salah satu faktor penghambat bahasa Indonesia untuk dikenal oleh masyarakat dunia. Kedua yaitu daya tawar politik dan ekonomi di Indonesia yang masih rendah. Karena seharusnya bangsa Indonesia itu negara yang memiliki ketergantungan pada Indonesia. Negara lain harus memiliki ketergantungan pada Indonesia dalam berbagai macam aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta juga beberapa besar peran bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Dalam perekonomian di dunia. Ketiga yaitu pola pikir masyarakat dengan menjadikan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai status sosial. Jadi penggunaan bahasa daerah dan bahasa resmi bahasa Indonesia di negara Indonesia itu kurang diterapkan, kurang diminati oleh beberapa kalangan seperti kalangan muda, dan menganggap menggunakan bahasa asing itu malah lebih untuk dapat meningkatkan status sosial dan dianggap sebagai orang yang berpendidikan. Faktanya termasuk kayak seperti sekolah berstandar internasional sebagai misalnya menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar. Selain itu juga ada sekolah yang memasukkan mata pelajaran bahasa asing dalam kurikulum pendidikannya, misalnya untuk bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan bahasa yang lainnya. Sebenarnya tidak ada yang salah jika masyarakat Indonesia belajar bahasa percakapan dunia. Namun, jangan sampai hal ini membuat kecintaan seseorang atau warga negara terhadap bahasa Indonesia menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu upaya bahasa Indonesia menjadi tuan rumah. Yaitu dengan cara satu menggunakan dunia entertainment. Di mana sekarang dunia entertainment itu makin berkembang, apalagi sekarang perkembangan teknologi semakin meningkat. Dengan mempopulerkan dunia entertainment di Indonesia, juga berarti mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia luar sehingga Indonesia bisa menembus pasar internasional. Belajarlah untuk mencintai bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa tetap dilestarikan. Gunakan segala aspek yang dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia agar dapat dikenal oleh masyarakat asing. 2. Mempertahankan jati diri di negara sendiri, yaitu dengan bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional. Karakter bahasa Indonesia itu harus diterapkan dan merupakan ciri utama dari identitas manusia serta simbol nasional dan identitas etnik yang kuat. Bahasa Indonesia memasyarakat dan mengakar dalam diri setiap warga negaranya semakin kuat. Jadi jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Terlalu banyak persaingan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai bahasa resmi kenegaraan ini dalam pengantar bahasa dalam dunia pendidikan, alat penghubungan pada tingkat nasional, serta pengembangan kebudayaan. Dalam kompetisi global, membuat bahasa asing, contohnya bahasa Inggris, makin marak diminati, berkebalikan dengan minat terhadap bahasa Indonesia. Tujuannya, pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia adanya mempersiapkan pelaku dan terlibat komunikasi abad ke-21 sebagai abad kesejahteraan dan persaingan. Bahkan penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah strategi kebudayaan agar mereka dapat bersaing dengan bangsa lain. Dan sehingga bangsa Indonesia itu dianggap tidak perlu dan tidak penting untuk diperhatikan. Distandarisasi dan dipelajari lebih dalam itu tidak penting, bahkan dari pengembangan kebudayaan dari kompetisi global tersebut. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, padahal bahasa Indonesia itu kan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan faktor yang menentukan dalam pengembangan ketenagaan, seperti penerima karyawan baru dan kenaikan pangkat.
Peran kita sebagai warga negara. Kedudukan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional menjadi semakin hilang. Pendidikan bahasa Indonesia, seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Seharusnya itu pendidikan bahasa Indonesia seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga dan dapat memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penanaman bahasa Indonesia dan bahasa resmi yang digunakan sebagai penghubung dapat dilakukan semenjak dini dan diajarkan berdasarkan kondisi lingkungan. Bab 3 penutup. Jadi kesimpulannya itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia itu tidak membutuhkan kosakata atau membutuhkan nada, tambahan partikel di setiap kata maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terjadi pada bahasa milik negara lain. Sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami sehingga bahasa Indonesia diminati oleh negara lain dan cepat diminati oleh negara lain pula. Namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis dan negaranya mungkin akan merasa malu karena dengan bahasa Indonesia mengira bahwa bahasa Indonesia itu hanya dipelajari dan dipahami di negaranya sendiri dan menganggap bahwa Indonesia itu kalah menarik dibanding bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Mereka pasti akan terkejut bila mengetahui betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Oleh sebab itu, kita sebagai warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara tidak langsung orang yang berada di sekitar kita akan mengikuti juga. Sarannya, diharapkan makalah ini dapat mengingatkan pembaca dan pada umumnya penulis pada khususnya bahwa bahasa Indonesia perlu dipelajari karena dengan cara ini juga kita secara tidak langsung telah melestarikan bahasa Indonesia sampai ke negara lain di dunia. Siapa lagi kalau bukan kita untuk melestarikan bahasa Indonesia kalau sebagai warga Indonesia itu sendiri. Perlunya kesadaran warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih presentasi dari saya, Sultan Anissa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf jika ada salah kata dalam pembicaraan. Saya minta maaf. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.